pilih yang new, pilih aktor, terus klik kanan, pilih new subtract. Keluarnya akan seperti ini. Oke, setelah itu saya akan bikin kelas misalnya array. Array struktur data ya, biar sama. Oke, saya klik OK. Oke, nah setelah itu isinya array apa? Seperti ini. Nah, di sini kita tidak akan ke actor-nya, kita akan bikin array. Oke. Nah, terus ketika ini akan nulis ini size. Saya akan bikin konstruktornya. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan size awalnya. Ya, ini. Array ST. Setelah mendeklarasikan, bisa bikin ini. Node sama dengan node. Oke, akan kali. Oke. Nah, di sini saya bikin struktur data yang isinya adalah array list, sebuah list, tapi menggunakan array, ya. Oke. Sebuah list itu minimal punya metode 4. Nambah node, terus terus nambah, terus delete, terus delete, insert. Terus yang terakhir adalah get.
Woi. Nah, jadi gini ya. Jadinya ketika kita bikin apa itu list kan kekumpulan data-data ya, yang sifatnya isi datanya itu bersifat sama gitu ya, homogen. Nah, terus apa minimal yang ada gitu loh. Yang ada itu kita harus punya yang namanya add, nambah, delete, insert, dan get. Ya. Nanti kita mencoba pakai array dulu, setelah itu kita pakai yang ini. Hey, kalau meng-add ini caranya seperti sebentar. Oke, jadi selain kita punya node ini, kita punya ini. Yang terpakai gitu ya. Jadi yang terpakai berapa. Jadi ketika nanti dibikin, array-nya itu kita pakai ini. Nah, ini kenapa? Karena ketika kita pakai misalnya, nambahin gitu loh. Kita begini. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini itu kita kan kalau namanya add itu dia selalu menyimpan di belakang. Ya. Jadi kita menyimpan itu use itu artinya menandakan bahwa berapa sih node yang sudah dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-add gitu ya, yang pertama nih. Yang pertama maka yang di-add adalah di indeks 0. Diisiin node. Habis itu indeksnya sekarang menjadi 1. Ketika nanti ditambah lagi, disimpan di indeks 1. Terus saja ya. Tapi nanti ada kejadian kalau yang dipakai itu lebih besar sama dengan ya. Nah, di sini artinya apa? Kalau misalnya kita punya array isinya 10 ya. Nanti udah kepake 10. Nah, supaya nggak error gimana? Kita bikin array baru. Kita bikin array baru yang isinya itu kita nambahin tuh array-nya. Nah, ukurannya itu biasanya itu logikanya itu dibikin 2 kali lipat. Dan dibikin 2 kali lipat array yang lama.
Setelah itu isi yang lama dipindahkan ke yang baru. Oh, oke. Ya. Jadi ketika nanti kita nambah node dan udah penuh tuh node-nya, kita bikin array baru, isinya node-nya itu, dan dipindahkan isinya. Oh, ini nggak bisa pakai yang ini deh. Bisa pakai yang ini. Oke, saya terangkan lagi ya. Jadi ketika kita bikin fungsi menambahkan, kita harus cek apakah node-nya itu udah penuh atau belum gitu loh. Caranya gimana? Ini kan kita mendeklarasikan array yang pertama kali di sini nih. Ini arraynya berapa jumlahnya? Arraynya jumlahnya size yang di awal itu loh, array SD. Ya, setelah itu, setelah mendeklarasikan arraynya jumlah size ini, saya memberikan use-nya ini apa? Variable use itu yang penanda gitu ya. Indeks array berapa yang sudah dipakai dengan nilai 0 gitu. Artinya apa? Artinya itu kalau angka use ini sudah sama dengan size, berarti arraynya udah kepake semua. Itu artinya apa? Kalau ada penambahan lagi, ada dua kemungkinan, yaitu mengeluarkan error array index out of bound, atau kita bisa menghandle error itu loh gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara bikin array baru. Seperti ini. Array baru yang biasanya itu kapasitasnya itu 2 kali lipat. Nah, ini yang dilakukan oleh array list. Jadi, nah ada istilahnya index out of bound ya. Kalau kita pakai array ada, tapi kalau kita pakai array list tidak ada istilahnya index array out of bound. Oke. Setelah saya bikin array-nya di sini, array barunya, saya pindahkan tuh. Saya pindahkan isi yang sudah ada di this nodes ini, saya pindahkan ke array yang baru. Ya, dengan indeks yang sama dari 0 sampai size-nya itu saya pindahkan semua. Setelah saya pindahkan, this nodes array-nya itu saya gantikan dengan TMPS. Ya, berarti array node yang lama dibuang ya. Artinya udah aman tuh, saya tambahin this use sama dengan node this use, makanya aman. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke. Belum, Pak.
Kemudian delete ya, sekarang nge-delete. Yang kira-kira untuk delete ini yang perlu dipertimbangkan apa? Silakan kasih masukan. Yang mau ngejawab angkat tangan ya. Nanti biar yang mau jalan nyalain kamera biar saya bisa tahu orangnya siapa, biar saya bisa nilai ya. Kenapa kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika kita mendelete sesuatu dari area list ini? Kira-kira apa yang perlu dipikirkan? Ayo. Sampahnya, Pak. Sampahnya oke, betul, bisa. Apalagi? Kira-kira logikanya apa kalau kita mau menghapus? Nge-delete itu pasti di sini, oh ya, ada yang lupa. Delete itu ada indeksnya, Mak. Ya. Nah, kalau nge-add itu kan pasti yang terakhir. Tapi kalau nge-delete bisa nge-delete di mana aja tempatnya. Kira-kira logikanya gimana? Kalau saya mau nge-delete gitu loh. Ada indeks, oh ini, salah, gini harusnya. Nah, saya mau nge-delete isi di indeks tertentu. Kira-kira apa yang perlu dipikirkan? Misalnya kita nge-delete mau ngebuang nih. Kita punya 5 kardus. Kita mau ngebuang isinya. Yang perlu dicek apanya itu? Ada 5 kardus nih. Saya mau ngebuang isi dari kardus tertentu, yang perlu dicek apa? Pertama kali. Kardusnya, Pak. Isinya. Kardusnya ada atau enggak kan? Nah, oke. Iya, benar. Nah, cara mau tahu kardus itu ada atau enggak gimana? Dicek dulu. Lupa. Ada apa? Dia apa gimana? Ditampilin. Dipanggil. Nah, dari variabel ini nih, dari 2 variabel yang kita punya ini, kalau mau tahu itu kardusnya itu ada atau enggak, bisa apanya? Dipanggil, Pak. Oke, node-nya dipanggil ya. Node kan jumlah kotaknya tuh, tapi kalau mau tahu kotak yang udah keisi kardus pakai apa? Mau tahunya gimana? Oke, saya ulangi lagi ya. Ini saya mau nambah nih, misalnya kita itu bikin kardus. Kardusnya itu, kita bikin tempat kardus dulu ya. Kita bikin tempat kardus, namanya area SD nih. Area SD ini namanya tempat kardus ya. Pertama, saya bikin tempat kardusnya itu yang belum kepake 10 tempat gitu ya. Nah, terus ada perintah namanya add. Add itu artinya kita ingin menambahkan, kita ingin memakai kotak kardusnya itu. Yang pertama kita add. Nah, ketika kita add, kita cek dulu nih, apakah tempatnya itu udah penuh atau belum. Gimana cara ngeceknya? Pakai ini. Disuse ini artinya berapa sih tempat yang kosong gitu loh. Bukan, Mas. Tempat yang kosong itu dideklarasikan pakai size ya. Diceknya pakai length. Nah, yang sudah kepakai diceknya pakai use. Jadi kalau misalnya kita pertama bikin area SD, isinya itu kotak-kotaknya tuh, kotaknya isinya 10 ya, sesuai dengan size-nya ini. Nah, ketika kita mau nambah, kita cek apakah
semua kotak sudah kepakai, caranya gimana? Kita simpan juga kotak yang udah kepakai di sini, di disuse ya. Karena ini baru awal, yang kepakai 0. Apakah 0 sama dengan jumlah kotak semuanya? Enggak, oh berarti masih ada yang kosong. Kalau ada yang kosong gimana? Ini kotaknya itu, kotak yang saya tambah itu disimpan di tempat yang pertama, ya. Kok tahu yang pertama di mana? Karena disuse ini hasilnya 0 kan, masih 0. Jadi indeks 0 itu kan yang pertama tuh. Saya isiin dengan kotak node. Begitu saya tambahin. Berarti yang udah kepakai itu 1. Berarti disuse-nya jadi 1. Saya masukin yang kedua. Kita lihat. Yang kepakai berapa? Baru 1. Oh, berarti baru 1 nih. Masih, karena 1 tidak sama dengan semua kotak, berarti masih ada yang kosong. Saya tambahin ke sini. This node 1 ya. Diisi node. Jadi kotak yang indeksnya 1 diisi wadah sampah juga. Terus sampai 9. Maaf. Sampai ke 10. Ketika saya mau masukin ke kotak yang 10, dilihat. Kotak yang kepakai berapa? 10. Yang masih ya kotak yang kepakai 10. Sekarang kotak yang tersedia berapa? 10. Oh, berarti yang kepakai 10. Yang tersedia 10 berarti full. Solusinya gimana? Kalau array biasa error. Tapi karena ini array list, tidak boleh ada istilah error. Gimana caranya? Pertama kita bikin array baru. Atau bikin kotak baru. Kotak barunya itu dibikin 2 kali lipat. Tadi asalnya 10. Saya bikin kotak baru, isinya 20. Setelah bikin 20 gitu, apa yang dikerjakan? Saya pindahin tuh. Dari kotak yang lama, dari tempat yang lama ke tempat yang baru semuanya. Di sini fungsinya. Nah, habis gitu, saya tunjuk kotak yang baru ini sebagai this node. Terus kotak yang lama gimana? Tempat yang lama gimana? Ya dibuang. Gigabyte kolektor ya. Oke, sampai sini gimana? Masih bingung nggak logika penambahan ini? Oke, kalau nggak bingung saya tanya ya. Saya tanya ke tadi yang belum ngobrol siapa ya? Ke Siti Nur Azizah ya. Ke Siti Nur Azizah. Ayo nyalakan Siti Nur Azizah kameranya. Siti. Halo Siti. Mana nih? Oke ya, Siti. Tadi terangkan logika penambahan yang menggunakan array list di sini. Nah, ini fungsi buat apa yang ini? Yang baris yang saya kasih ini kira-kira buat apa ini? Fungsi. Gimana? Ini yang baris ini fungsinya buat apa ini? Yang saya garis warna biru ini. Buat menambahkan. Ya, buat menambahkan betul. Nah, tapi ini ada fungsi pengecekan ini buat apa ini? Gimana? Oke, ganti dulu yang lain ya. Oke.
Saiful Rahmat, coba. Saiful Rahmat Danang. Kenapa ini fungsi ini buat apa nih fungsi ini? Buat tahu kotak yang kosong. Oke, itu kalau mau tahu itu ada yang kosong atau enggak gimana? Gimana? Dari disused. Oke, disused caranya gimana itu? Kalau disused itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Kan bentar. Itu kotaknya kan Pak? Gimana? Disused itu kardusnya kan? Iya betul. Oke betul. Jadi jumlah kardus sudah sesuai dengan jumlah tempatnya ya. Kalau itu sama nilainya 0. Oke sip. Pak, saya mau tanya. Gimana? Kan tadi kalau misalnya 10 kotak itu penuh, dia akan membuat kotak 2 kali lipat. Terus kalau misalnya, berarti kan 20 kotak. Iya. 20 kosong. Berarti kalau misalnya 20 itu penuh, dia akan buat 40. Iya, betul. Ya. Nah, itu logika yang dipakai oleh Arrhenius. Makanya kemarin saya bilang kalau datanya dinamis, itu sangat berbahaya. Sangat memakan waktu sekali, karena dia akan bikin 2 kali lipat terus saja. Nah, itu kurang bagusnya di situ. Oke, sekarang delete. Kira-kira siapa ya? Jani. Kira-kira ketika nge-delete, apa yang perlu dipikirkan? Diulang, Pak. Kan kita kan punya, tadi kan ada fungsi nambah tuh. Nah, sekarang kita ada fungsi delete. Delete itu, kalau lihat dua variabel ini, apa yang perlu dipikirkan ketika kita nge-delete? Yang perlu dipikirkan ketika delete ya, Pak. Gimana? Ketika apa yang dipikirkan ketika delete ya? Iya, Kita kan punya variabel 2 tuh, thisNote sama thisUse. Nah, ketika di delete itu apa yang perlu diperhatikan untuk 2 variabel ini? Itu Pak, apa namanya, kotak. Ya. Kotaknya, ya. Kotaknya atau wadahnya? Kotaknya atau tempat kotaknya? Kotaknya, Pak. Oke, kotaknya di mana? Di disused. Di mana? Disused. Oke, berarti harus diapakan itu? Kita udah tahu tempat kotaknya berapa, ada indeks. Saya mau menghapus kotak mau ngebuang kotak dinilai indeks. Apa yang perlu diperhatikan? Kurang jelas, Pak. Oke, tadi kan kita tahu disuse itu jumlah kotaknya kan? Ya. Nah, jumlah kotaknya di posisi indeks tertentu kan? Ada indeks 0, 1, 2. Nah, ketika kita mau menghapus kotaknya tersebut, kita kan dikasihkan parameter indeks ini nih. Iya, Pak. Nah, terus sebelum menghapus kotaknya itu apa yang perlu dipikirkan? Misalnya, bisa gini, ada kotaknya 5 ya, tapi saya mau menghapus kotak ke-7, mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Soalnya kotaknya ada 5. Nah itu ngeceknya gimana? Kotaknya 5 kan saya disimpan di disuse nih. Sedangkan saya mau menghapus kotak ke-7 itu, disimpan angka 7-nya di sini. Iya. Jadi perlu ditambahkan apa di sini? Tambahkan kotak, Pak. Tambahkan apa? Kotak. Ya, kotaknya apa? Sekarang udah dipindahkan ke bahasa program. Kotaknya jadi apa? Iya. Jadi apa namanya?
Ah, nggak jadi indeksnya, Pak. Diapain? Jadi indeksnya. Ya betul. Kita tahu yang kita mau menghapus yang indeks ke-7 nih. Ya, Taunya kotak yang ada cuma 5 indeksnya. Nah, itu ya. yang perlu dicek apanya biar nggak error. Jumlah. Oke, berarti kan kita ngebandingin jumlah kotak yang sekarang sama Iya, jumlah indeks yang mau kita hapus ya. iya. Nah, itu oke. Nah, supaya aman bahwa yang kehapus itu ada loh kotaknya, itu perlu pengecekan apa? Gimana, Pak? Tadi kan kita punya kotak 5 nih. Iya, Kotaknya itu disimpan di wadah nomor 0, 1, 2, 3, 4 itu ya. iya. 4. Karena ada 5 kotak berarti Oh, indeksnya iya. 0 sampai 4. Nah, uh, saya mau ngebuang kotak yang ada di tempat yang ada di wadah nomor 7. Mungkin nggak? Tidak mungkin, Pak. Nah, itu biar tahu itu kotak sekarang cuma 4 gimana caranya? Di di note di note apa, Pak? Di note. Oke. Kalau di slot itu kotak itu wadahnya. Oh, Wadah ada buat ya. berarti bukan itu. Berarti yang dicek apanya? Gimana, Pak? Tadi kan di slot itu isinya kan wadahnya tuh, mas, Ya, tempat kotaknya. Nah, kotaknya itu kan dihitungnya itu oleh disius. Jadi kalau kita mau ngecek eh, kotak yang bisa dibuang yang berapa itu pakai apa caranya? Pakai gimana gitu loh? di delete. Ya, di delete. Wah, Nah, ya, saya kan mau nge-delete kotak yang ada di wadah nomor 7 misalnya. ya. Tapi wadah yang udah terpakai itu cuma dari nomor indeks 0 sampai 4. Berarti kan yang di indeks 7 nggak ada kan? Iya, Pak, nggak ada. Nah, kalau mau tahu yang indeks 7 masih kosong itu gimana caranya? Dicek, Pak. Di insert. Ya, betul. Diceknya pakai variabel yang mana? Variabel. Bukan di Pak, insert ya, Pak. izin ke kamar mandi sebentar. Oke. Apa gimana? Di insert bukan, Pak. Gimana? Di insert. Di insert tadi buat lain lagi insert ya. Oke, kita mulai lagi yang lain ya. Oke. Febrian, Ya, Pak. perlu pengecekan apa di sini? Kan kita tadi kalau ketika kita bikin itu di slot itu isinya itu keranjangnya ya, keranjangnya jadi belum tentu ada isinya. Ketika kita ngisi untuk menandakan itu berapa keranjang yang udah keisi itu pakai disius. Jadi ketika ditambahin disiusnya nambah ya. Oke. Ketika kosong kan misalnya kosong, terus saya masukin kotak, saya masukin tuh dia maka indeksnya 0 keisi, tapi disiusnya jadi angka 1. Nah, ketika saya ingin nge-delete, yang perlu dicek apanya? Mau ngebuang kotaknya itu loh. Jumlah kotaknya dulu, Pak. Jumlah kotak yang ada kan? Ya, jumlah kotak yang ada. Itu caranya gimana? Bahwa sekarang kotaknya 4. Nah, saya mau menghapus yang kotak nomor 7. Padahal, saya mau menghapus kotak yang ada di wadah nomor 7. Itu kan error ya? Ya, Nah, itu ngeceknya gimana? Biar nggak error gitu loh.
Eh, Oke, saya ulangi gini ya, begini. Saya ulang lagi. Ini ada integer use. Ini buat megang, buat nyimpen. Udah berapa kotak yang dimasukin? Ya. Node ini adalah jumlah wadah untuk nyimpan kotak. Jangan gimana ya? Ini jumlah wadah aja ya. Jumlah wadah gitu ya. Nah, ini jumlah gajah aja biar gampang lah. Gajah yang udah dimasukin. Ini jumlah kandang aja ya, jumlah kandang. Ya. Jadi yang namanya array list itu kita membuat kandang yang banyak ya. Tapi nanti ketika kandangnya gajahnya itu saya masukin, nggak error gitu loh, meskipun udah melebihi dari kapasitas. Caranya gimana? Dia bikin kandang baru, ya. Nyampe sini. Pertama, saya bikin jumlah kandangnya itu pakai ini, array ini ya. Jadi misalnya saya bikin kandangnya 10, maka saya bikin kandang 10. Ingat, itu kandangnya 10 ya, tapi belum diisi. Saya kasih juga ini, disuse. Artinya apa? Kandang yang udah keisi itu sampai kandang nomor berapa gitu ya. Oke. Kandangnya itu saya kasih nomor dari 0 sampai 9. Kenapa 0 sampai 9? Karena ini di komputer ya. Kalau di manusia kandangnya dari 1 sampai 10 ya, tapi di komputer maka kandangnya dari 0 sampai 9. Namanya indeks. Udah ngerti sampai sini? Ngerti, Pak. Oke. Nah, pertama saya ilangin kode yang ini dulu. Nah, saya masukin gajah tuh. Saya masukin gajah, maka kita lihat sekarang kandang yang terpakai berapa? Oh, masih 0. Berarti saya masukin gajah itu di indeks 0, di kamar nomor 0 ya, saya masukin gajah. Setelah itu saya tambahin nilainya. Kandang yang udah keisi sekarang 1. Makanya saya tambahin di sini 1. Oke. Saya masukin lagi gajahnya. Kandang yang udah keisi 1 kan? Berarti saya menggunakan angka 1 itu buat nyari kamar dari buat nyari kandang yang masih kosong. Kandang nomor 1 masih kosong. Masukin lagi gajahnya. Sekarang kandang yang kepake berapa? 2. Ya. Terus sampai ke 9. Nah, pas mau isi kandang ke 10 kan nggak bisa. Udah penuh. Kandang yang kepake berapa? Udah 10 yang kepake kandangnya. Biar nggak error gimana? Saya bikin array baru. Kalau udah lebih dari 10 yang kepake, saya bikin array baru yang jumlahnya 2 kali lipat. Berarti sekarang saya punya kandang 20 tuh. Tapi kalau di array bukan bikin ditambah 10, bukan. Kalau di array itu saya bikin kandang 20 baru, yang kandang yang 10 itu isinya saya pindahin semua ke kandang yang 20 baru. Kandang yang lamanya itu saya buang. Ya, itu array. Oke, sekarang udah tahu ya, kita punya kandang, jumlah kandang itu disimpannya di this node, tapi kandang yang udah kepake disimpannya di disuse. Nah, ketika kita mau nge-delete, kita cek dulu apakah kandang yang mau dikosongkan itu tidak boleh melebihi yang udah dipakai. Kenapa? Karena kalau saya mau ngebuang gajah di kandang 7 yang masih kosong, error programnya. Makanya saya cek dulu apakah yang mau dihapus itu udah terisi atau belum. Tadi kan 9 ya. Saya ingin ngehapus ke 7. Oh, 7 lebih besar sama dengan
Sebalikin. 7 kurang dari 10 nggak? 10 itu yang keisi ya. Oh, kurang. Oh, berarti aman. Berarti kandang nomor 7 bisa saya kosongkan. Nol. Ya. Ini prinsipnya awalnya. Tapi karena array, kalau nggak boleh ada yang kosong. Jadi misalnya gini, ada indeks array list itu indeks dari 0 sampai 5 itu keisi. Ketika saya menghapus yang di tengah, maka yang misalnya saya menghapus yang indeks 3 nih, yang indeks 4 sama 5 itu harus geser ke bawah gitu. Jadi yang kandang diisi nomor 4 masuk ke nomor 3, kandang yang di nomor 5 masuk ke nomor 4. Ya, kenapa? Karena supaya disuse-nya itu benar. Oke, lihat begini. Ini artinya apa? Saya bikin for seperti di atas. For integer this not like, tapi ini bukan dari 0, dari indeks alias yang dihapus. Jadi nanti indeksnya itu I sama dengan indeks, jadi I itu akan berubah jadi gini. I plus 1. Ini sebentar. Oke, ini nggak apa bisa gini. 1, 2, 3. Ini ditambah I plus 1 sama dengan bentar. I itu yang itu betul ini. Ya. Kenapa begini? Saya gambarkan pakai Excel aja ya, biar gampang. Buka sekarang. Oke, seperti ini ya. Nah, logikanya seperti ini. Saya bikin array list ya. Array list isinya 5. Ini, nah ini array listnya. Oke. Setelah itu, ini nodes. Ini nodes. Ini use. Oke. Nah, ketika tadi bikin array list, saya bikin array isinya begini misalnya. Nah, ini kosong. Ketika saya mau masukin sesuatu, variabel ke sini, atau apapun ke sini ya, nah ini masih 0. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebetulan saya bikin variabel use itu akan sesuai dengan indeks yang belum dipakai. Kata kuncinya itu. Ketika saya ingin memasukkan sesuatu ke tempat ini, ke array ini, saya lihat. Tadi kan this node use, berarti indeks 0 kan, saya isi. Setelah itu this use plus plus, ini jadi 1. Saya masukin lagi yang lain. Node-nya berapa? Ini, Y. Ini jadi 2. Terus saya masukin lagi Z. This node index use-nya Z. Ini jadi 3. Terus saya masukin A. A-nya disimpan di indeks 3.
Ini jadi 4. Saya masukin B, ada di sini D, ini jadi 5. Ya, terus saya masukin lagi F, disimpan di sini F. Ini jadi 6. Nah, ketika saya masukin yang lain, dia lihat, ini kan udah kosong tuh. 6, di switch ini apakah sudah sesuai dengan panjang dengan jumlah kotak? Iya. Berarti saya perlu nambahkan lagi di sini baru. Nah, gini. Salah. Ini ya. Nah, ini dipindahkan isinya. Di copy ke sini. Ini kan TMP tadi loh. Habis itu note-nya pindah ke sini. Kalau ini udah nggak ada yang nunjuk, ini hapus otomatis sama Java-nya. Dihapus. Ya, nah gini. Maka K-nya jadi ke sini. Dan 6-nya jadi 7. Oke, ini yang buat add ya. Nah, ketika nge-delete gimana? Ketika nge-delete itu, saya cek. Saya tadi mau nge-delete yang indeksnya 7. Delete yang ini. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang kepakai itu baru sampai indeks 6. Makanya tadi saya cek. Kalau angka indeks yang saya ingin hapuskan itu lebih besar atau sama dengan dari yang kepakai, maka error. Makanya saya nggak masuki, makanya alias programnya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi misalnya saya hapus yang indeks 3 nih, saya cek dulu. Saya mau hapus yang indeks 3. Apakah 3 kurang dari yang terpakai ini? 7? Iya. Oh, berarti indeks 3 itu pasti ada, pasti keisi. Saya hapuslah yang 3 ini. Dihapus. Nah, setelah dihapus, kadang ini pakai array, nggak diem aja, ini dipindahin. Pindahin ke sini, digeserin, ya. Yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, yang ini geser ke sini, ya. Setelah digeser apa? Ini dikurangi jadi 6. Loh Pak, harus digeser kenapa? Karena kalau nggak digeser, kayak begini nih. Ini jadi ngaco ini. Indeksnya ini ketika saya ingin menghapus indeks 3 lagi, udah kosong, error harusnya. Nah, itu makanya kalau di array, kalau pakai array itu, ketika ada penghapusan di tengah-tengah, maka harus digeser. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, lanjut. Nah, mengapa logika saya tadi pakai if di sininya? Nah ya, di sininya saya pakai if ketika nge-delete ya. Oke. Pak, mau tanya Pak, Jawab gimana silakan. itu gesernya satu-satu atau sekaligus 3 yang tadi itu? Satu-satu, ini nih, di for ini. Satu-satu, Oh, ya. Oke. baik. Ada lagi? Oke, ya. Insert kira-kira gimana insert? Nah, insert itu artinya apa? Insert itu sama. Insert itu artinya itu jangan insert lah terlalu mungkin agak susah. Atau misalnya gini. Set aja ya. Nah, bedanya insert sama set itu gini. Kalau insert itu kita memasukkan sesuatu ke tengah-tengah tanpa menghapusnya. Tapi kalau set, oh ya, saya bikin 2 aja lah. Tapi kalau set itu artinya
kita mengganti isi yang di indeks tersebut. Ya, bedanya itu. Oke, itu bedanya. Tapi sebelum ke sana, saya mau nanya dulu ya. Tadi Febrian udah, siapa lagi? Adere, ya. Ini kalau get itu kan ingin melihat isi kotak ya. Ini saya udah pakai ini nih. Jadi kalau saya mau lihat isi kotak, tinggal lihat, oh ada di kandang sekian. Nah, tapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ulang, Pak. Gini, ini ada metode namanya get. Metode nama get itu apa? Dia ingin ingin melihat isi kandangnya gitu ya, ngambil isi kandangnya gitu ya. Nah, saya udah bikin ini. Kalau ingin melihat isi kandang, tinggal lihat aja nomor kandangnya. Nanti kamu dapat isinya, ya. Tapi ini ada kelupaan pengecekan apa? Jumlah kandangnya. Jumlah kandangnya itu nggak perlu. Iya betul, tapi saya itu salah satunya. Jumlah kandangnya harus tahu. Selain itu apa? Nah, syaratnya pakai array list apa? Semua kandang harus keisi. Ya. Oke. Kita tahu jumlah kandangnya ya. Nah, kita nggak boleh melihat kandang yang belum terisi. Jadi kalau saya bilang get, itu harus sudah tahu kandang yang keisi yang mana. Nah, untuk menghindari saya melihat kandang kosong, gimana caranya? Kita punya dua variabel tuh, jumlah kandang sama use gitu loh. Nah, use itu buat apa? Buat isinya. Buat Misi kandang. buat tahu kandang yang harus diisi. Harus gimana caranya? Pakai perintah apa nih supaya saya bisa melihatnya? Oh. Not lebih besar dari indeks. Oke. Kalau not itu jumlah kandangnya, bukan yang udah keisi. Tadi yang keisi disimpannya di mana tadi? Di variabel mana? Oke ya, ganti dulu ya. Agil. Ya, Apa yang perlu ditambahkan? Tadi kan kita tahu nge-get itu ingin melihat isi kandang ya. Nah, syaratnya array itu kita tidak boleh melihat kandang yang kosong. Nah, kita udah tahu loh, cara melihatnya gimana kira-kira? Apa yang perlu dicek? Itu pakai disuse kan, Pak? Betul. Disuse. Oke, disuse diapain? Sama kayak yang di atas tadi, Pak. Yang apa ya? Oh, Public apa ya? yang public mana? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, Ini atau ini? yang if itu, Pak. Yang if mana? Yang if Dua ada. itu. Yang if yang di add Yang atau public. if yang di add? Yang Public add. Yang di add. Oke. Kalau yang di add ini gini. Sekarang yang keisi 7 ya. Saya mau lihat kandang 10. Yang keisi arahnya itu 7. Nah, saya mau lihat yang ke-10. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Soalnya cuma ada 7. Enggak. Kandangnya yang kosong, jumlah array 10. Yang keisi 7. Oh, ya. Kan jumlah array kan disimpannya di this node. Saya mau lihat yang ke-7. Yang udah keisi 7. Saya mau lihat yang ke-9. Bisa nggak di sini? Nggak bisa, Pak. Soalnya array itu kan harus keisi semua kan, Pak? Nah,
Nah, terus yang perlu dicek apanya? Yang perlu dicek kan apanya, Pak? Variabel yang mana yang perlu dicek? Pakai yang disuse terus Nah, disusnya diapain? Kita kan disus itu isinya kan kanan yang keisi ya. Nah, saya mau lihat isi yang kanan disus ini disus itu Pak. disus itu arah yang keisi ya. Nah, saya mau lihat yang arah yang 8, yang keisi misalnya 7. Saya mau lihat yang 8, boleh nggak? Nggak bisa Pak, soalnya Pak. Yang keisi kan jadi apa ini? Pakai apa di sini? Pakai if apa? pakai get Pak. Get. Gimana? Pakai Ya, this. Ya di get This itu get. kan ada this get apa? This get pakai use kan Pak? Ya, this use terus This use terus apa ya? Sama dengan bukan Pak? oh ya nggak tahu. Yang kepake kan kan kita nggak boleh ngelihat kanan yang belum arah yang belum keisi ya. Jadi gimana caranya? Yang keisi 7. Total arahnya 10. Jadi kalau saya mau lihat yang ke-8 kan nggak boleh tuh. Kalau saya saya mau lihat yang 8 nih, berarti yang indeksnya kan 8 tuh. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Jadi gimana? Berarti yang ke-8 yang Kayak saya mau lihat yang gimana indeks terus udah kita pakai indeks gini ya, oke. Diapain? Oke, kita punya yang keisi berapa, kita punya yang mau dilihat berapa. Nah, harus gimanain biar nggak lihat arah yang kosong. Yang lain kalau mau ngebantuin boleh, nanti nggak tanya lagi. Use kurang dari indeks bukan Pak? Nah, betul ya. Jadi gimana? Use apa tadi? Titik 2. Gitu Kak? Bukan. Jadi ngebandingin Pak, gimana? sama kayak yang di delete. Oh, betul. Sama kayak yang di delete ya. Jadi yang kita mau lihat itu tidak boleh melebihi yang udah keisi. Makanya ini saya mau lihat di indeks. Yang mau saya lihat kan saya disimpan di indeks tuh nilainya variabelnya. Nah, ini yang keisinya. Jadi yang boleh dilihat adalah yang itu ya. Nah, gimana kalau yang di luar indeks? Ya, kriteria 0 aja. Oke? Gimana ya? Oke. Sekarang saya kasih yang set ya. Yang set ini bedanya sama set itu apa? Set itu ngegantiin isi dari array. Jadi sama kayak get, tapi kan kalau get tadi kan ngelihat. Oh, sekarang saya ngegantiin, jadi kayak begini. Oke ya, kenapa begini? Pertama saya harus ngecek dulu. Saya ingin mengubah itu harus yang udah keisi arraynya. Seperti ini, indeks kurang dari this use. Ya, berarti kalau yang udah keisi 7, saya pakai indeksnya 1 aman. Oh, boleh. 1 ke sini. Tapi kalau saya yang keisi 7, saya ngasih indeks 10, error, nggak boleh. Makanya nggak diubah. Saya keluar dari if-nya ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada. Nah, kalau yang insert itu menambahkan sesuatu
di tengah-tengah atau di ujung terserah lah ya, kayak begini. Saya kasih ke satu Excel-nya aja. Nah, oke. Ini untuk nah kita punya notes. Nah, kita punya ini. Oke. Nah, saya anggap yang udah pakai 3 ya. That's right. We got a lot in there. First item that I want to show you guys is our velvet poster. So as you can see right now, ya. color Nah, is just mainly kalau set kan begini caranya. Kalau set itu kita cek apakah saya ingin mengubah indeksnya 2 dengan huruf D misalnya, dengan huruf F. Kalau set itu harus di dalam array, ya, di dalam array, berarti, dan itu sudah kepakai. Berarti saya lihat cek apakah yang ingin saya ubah 2 itu kurang dari use-nya. Oh iya, berarti saya bisa ke sini. Kira-kira. Nah, kalau insert bedanya begini. Saya insert ya. Pertama saya ngecek juga apakah dia indeks yang ingin kita ubah itu berada kurang dari berada dari yang udah dipakai gitu loh. Kita lihat 2. Oh ya, 2 kurang dari 3, berarti boleh. Bedanya begini. Kalau yang insert, F-nya dipindahin dulu ke indeks yang lebih besar, ke sini. Ya. Setelah itu baru di-insert E-nya ke sini. Ya. Oke. Gimana kalau saya mau yang indeksnya 0, saya insert dengan X misalnya. Ini A, B, E, F-nya itu akan geser ke kanan. Nanti X-nya di sini. Otomatis ini juga akan berubah ya, tambah 1 ya. Tiap insert pasti nambah 1. Ya. Kalau set tidak mengubah use, tapi kalau insert itu mengubah use-nya berubah. Dan nodes-nya pun mungkin ada yang bergeser. Pak, gimana kalau misalnya di add-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Gimana kalau nge-insert-nya paling ujung? Boleh. Khusus buat ujung boleh. Jadi kalau nanti indeks yang saya mau insert itu sama dengan yang dipakai, masih boleh. Ini akan di belakang. Ya. Setelah di-insert, ini berubah jadi 6. Oke. Jadi insert itu penggabungan add, ya nggak penggabungan sih. Dia ada add sama set, ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Pak, mau tanya, Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya mau menambahkan di indeks yang misalnya itu kan sampai 5 ya, Pak ya, indeks Ya. yang terisi. Ya. Kalau saya menambahkan di indeks yang ke-7 gitu bisa, Bang? Nggak boleh. Jadi maksimal harus sesuai dengan use-nya ini. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Saya bertanya, Pak. Gimana? Kalau diganti isi indeksnya bisa?
Bisa, tapi bedanya gini, kalau insert itu bukan mengganti, menambah ya. Kalau mau ganti itu set, pakai perintah set. Ya, itu bedanya, set sama insert. Ini dipakai di semua bahasa pemrograman. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya Pak, Ya, kalau ditambahkan di tengah-tengahnya itu bisa nggak Pak? boleh kayak tadi ya. Misalnya saya mau ditambahkan di indeks 2 ya. Indeks 2 saya tambah Z. Artinya apa? Yang 2 sampai ke ujung ini digeser ke kanan. Ya, ini ditambah Z. Nanti ini juga ditambah jadi 1. Itu. Gimana? Udah? Oke? Ya? Oke. Jadi ingat, semua ini selalu keisi ya. Nggak ada yang kosong di sini. Kalau delete, geser ke kiri. Kalau insert, geser ke kanan. Ya? Nah, ini sebenarnya ada istilah lagi namanya itu string. String artinya apa? Ini takutnya gini. Kita pertama bikin array kan cuma 10 ya. Kepake banyak sampai 300. Nanti taunya di ujung-ujung kepake cuma 3 lagi. Nah, kan banyak yang kosong tuh. Ada namanya string. Artinya apa? Kalau string itu semua array yang kosong dihapus. Jadi 3 doang. Tapi itu kita nggak nyampe sana lah ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, tugasnya menyelesaikan fungsi yang insert ya. Silakan dilanjutkan fungsi yang insertnya. Nanti kita coba minggu depan dengan gajahnya. Nanti kita lihat gajahnya munculnya di mana. Nanti kita tahu ya. Jadi gajahnya berhasil muncul nggak gitu. Kalau gajah berhasil muncul dan berurutan nggak berarti oke. Insert, delete, add-nya semuanya oke. Ya. Oke. Nah, yang kemarin masih ada yang masalah nggak? Yang praktikum kemarin? Kemarin ada yang nanya, yang gajah yang awal-awal itu, yang kita geser kiri kanan atas bawah itu. Masih Pak, tempat saya yang Ada Pak, saya juga. Oh, apa kenapa coba? kalau tempat saya itu kan udah di private tuh kan, terus habis itu